Atasi ancaman ISIS, Taliban akan kerjasama dengan Rusia dan kawasan regional. Taliban menyatakan persetujuan untuk bekerja sama dengan Rusia, Tiongkok, dan Iran dalam keamanan regional dalam mengatasi ancaman ISIS seperti dilaporkan AFP. Persetujuan Taliban diberikan setelah Kremlin memperingatkan kemunculan negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS dan ancaman perdagangan narkoba setelah pengambil alihan kelompok garis keras di Afghanistan. Saat perundingan di ibu kota Rusia, 10 negara peserta juga menyerukan bantuan kemanusiaan mendesak untuk Afghanistan. Mereka menyatakan negara yang baru-baru ini menarik pasukan dari Afghanistan harus mendanai upaya rekonstruksi. Pembicaraan itu terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan para milisi ISIS berkumpul di Afghanistan Utara untuk menyebarkan perselisihan agama dan etnis di bekas Republik Soviet yang dianggap Moskwa sebagai halaman belakang. Dalam satu pernyataan bersama pada Rabu, pihak-pihak yang menghadiri pertemuan Moskwa menyatakan telah menyuarakan keprihatinan tentang aktivitas kelompok teror. Peserta perundingan menegaskan kembali kesediaan mereka untuk terus mempromosikan keamanan di Afghanistan untuk berkontribusi pada stabilitas regional. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov yang berpidato dalam pertemuan itu dan mengkritik ketidakhadiran pejabat Amerika Serikat sebelumnya mengatakan para milisi yang terkait dengan ISIS dan Al-Qaeda telah berusaha untuk mengeksploitasi kekosongan keamanan. Perwakilan Taliban sebelum berbicara di Moskwa telah bertemu dengan pejabat Uni Eropa dan Amerika Serikat. Taliban juga melakukan perjalanan ke Turki untuk mendapatkan pengakuan resmi dan bantuan dari masyarakat internasional setelah pengambil alihan Afghanistan pada pertengahan Agustus. Delegasi Taliban dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Abdul Salam Hanafi, seorang tokoh senior dalam kepemimpinan baru Afghanistan. Sekali lagi dia menyerukan pengakuan dengan mengatakan bahwa isolasi Afghanistan tidak untuk kepentingan pihak manapun. Ini telah terbukti di masa lalu. Namun utusan Kremlin untuk Afghanistan Zamir Kabulov mengatakan pengakuan resmi hanya akan datang ketika Taliban memenuhi harapan pada hak asasi manusia dan pemerintahan yang inklusif. Dalam pernyataan bersama mereka, para peserta perundingan menyuarakan keprihatinan. Mereka mendesak Taliban untuk mempraktekkan kebijakan internal dan eksternal yang moderat dan sehat dan mengadopsi kebijakan ramah terhadap tetangga Afghanistan. Pada kebijakan dalam negeri, mereka meminta Taliban untuk menghormati hak kelompok etnis, perempuan, dan anak-anak. Kelompok garis keras sangat membutuhkan sekutu karena ekonomi Afghanistan berada dalam kondisi yang buruk dengan bantuan internasional terputus, harga pangan naik, dan pengangguran melonjak. Pertemuan itu terjadi di tengah kekhawatiran atas krisis kemanusiaan yang membayangi di Afghanistan dan Brussels telah menjanjikan bantuan 1 miliar euro atau sekitar 1,2 miliar atau 16,85 triliun setelah pengambil alihan kelompok garis keras itu. Yaman, negaranya para Habib yang hancur akibat perang. Negara Arab di Afrika sampai saat ini masih dilanda perang dengan lebih dari 100.000 orang meninggal. Negara yang kini hancur itu dikenal sebagai negara para Habib, orang-orang keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebutan negeri para Habib itu sejatinya melekat pada Hadramaut, sebuah wilayah di Arab Selatan. Wilayah ini membentang mulai dari Yaman Timur, sebagian di Oman Barat hingga ke Arab Saudi Selatan. Meski demikian, Hadramaut diabadikan sebagai salah satu provinsi di Yaman. Nama Hadramaut berasal dari zaman kuno yang dikenal dalam Alkitab dengan nama Hasarmawet. Orang Hadramaut disebut Hadrami. Luas wilayah Hadramaut sekitar 193.032 km persegi. Gelar Habib. Habib yang dalam bahasa Arab bermakna orang yang dicintai, populer di kalangan orang Indonesia dan juga Malaysia sebagai sebutan untuk keturunan Nabi Muhammad SAW melalui nazab dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad dan suaminya Ali bin Abi Thalib.
Para Habib yang menetap di Indonesia dan keturunannya menjadi warga negara Indonesia, mayoritas adalah keturunan Hussein bin Ali. Berdasarkan otoritas yang mencatat nazar para Habib di Indonesia, Arabita, ada sekitar 20 juta orang di seluruh dunia yang dapat menyandang gelar Habib dari 114 marga. Hanya keturunan laki-laki saja yang berhak menyandang gelar Habib atau Syed atau Syahid. Sedangkan untuk perempuan biasanya menyandang gelar Syarifah atau Syahidah. Yaman, negaranya para Habib yang hancur akibat perang. Perang di Yaman pecah tahun 2014 yang awalnya adalah perang saudara antara pasukan pemerintah Presiden Rabo Mansur Hadi dan pasukan pemberontak Houthi. Dalam perkembangannya, pemerintah Hadi mendapat dukungan dari koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi, sedangkan Houthi mendapat dukungan dari Iran. Lantaran dukung-mendukung dari asing, itulah negara para Habib ini menjadi medan perang proksi Arab Saudi dengan Iran. Perang dimulai pada September 2014 ketika pasukan Houthi mengambil alih ibu kota Yaman, Sanaa, yang diikuti oleh pengambil alihan pemerintah dengan cepat. Pada 21 Maret 2015, Komite Revolusional tertinggi yang dipimpin Houthi mendeklarasikan mobilisasi umum untuk menggulingkan Presiden Hadi dan memperluas kendali ke provinsi selatan Yaman. Pada mulanya Houthi bersekutu dengan pasukan pro mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, namun Salah dibunuh pada 4 Desember 2017. Menurut laporan media lokal, Saleh dibunuh pasukan Houthi karena diam-diam melakukan negosiasi dengan kubu pemerintah Hadi. Pasukan Houthi saat ini menguasai Sanaa dan seluruh Yaman Utara kecuali wilayah Marib. Mereka bentrok dengan pasukan pro pemerintah Hadi yang didukung koalisi Arab. Pada 2017 dibentuk Dewan Transisi Selatan oleh faksi-faksi separatis anti-Houthi. Tahun 2018 STC merebut Aden. Namun koalisi anti-Houthi terpecah dan bentrokan di antara faksi-faksi separatis serta pasukan pro-Hadi terus terjadi di selatan Yaman. Ada laporan yang menyebut pasukan-pasukan separatis itu didukung Uni Emirat Arab. Kekacauan semakin parah dengan munculnya Al-Qaeda di semenanjung Arab dan ISIS yang memusuhi semua faksi di Yaman. Menurut organisasi non-pemerintah The Armed Conflict Location and Event Data Project yang dikutip Reuters, lebih dari 100.000 orang telah tewas di Yaman, termasuk lebih dari 12.000 warga sipil serta perkiraan lebih dari 85.000 tewas akibat kelaparan yang berkelanjutan akibat perang.